Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada segmen yang sepertinya ini sangat menarik di dalam Rakyat Bersuara. Sampai-sampai segmen ini dia diupload 2 kali dengan 2 judul yang berbeda. Penontonnya yang menonton dua-duanya sama-sama banyak. Nah, segmen ini ya dari satu uploadan itu judulnya Roy Suryo bongkar konspirasi jahat. Dilaporkan oleh 5 termul di kasus ijazah Jokowi. Rakyat Bersuara. Jadi ini iNews sepertinya sudah kesal ya dengan termul serabutan karena satu, termul serabutan sudah tidak diundang. Mudah-mudahan juga jangan sampai diundang lagi. Yang kedua, ini udah nggak tedeng aling-aling, bahasa termul itu udah dipakai. Roy Suryo bongkar konspirasi jahat. Dilaporkan oleh 5 termul di kasus ijazah Jokowi. Nih ya, nanti bakal kelihatan atau tidak nih saya kasih itu. Ya, ada tuh tulisannya. Baik. Nah, video yang sama ya jadi yang berbeda lah, 99% sama ini. Segmen yang sama juga. Di sini pakai judul lagi nih, Roy Suryo bongkar kelakuan termul di kasus ijazah Jokowi. Mereka rugikan negara. Nah, itu judul yang kedua. Dengan thumbnail, ya thumbnailnya itu Dokter Tifa tenang saja. Saya yang ditarget dalam permasalahan ini. Itu kata Roy Suryo. Baik ya. Itu ini mudah-mudahan jadi tahun kesedihan buat para termul ya. Minimalnya ya yang serabutan saja dulu lah. Jangan sampai mereka itu tampil-tampil lagi di muka publik yang punya kredibilitas ya, seperti iNews misalkan. Entah di TV One kemarin masih ngundang loh itu ILC itu ya, Indonesian Lawyers Club itu masih ngundang Adi Darmawan tuh masih. Siapa Masya Allah, siapa itu yang kita istirahat sejedak, siapa sih? Mas Karni. Mas Karni Ilyas ya. Baik, saya di lain pihak pernah suatu saat itu mengatakan bahwa dalam permasalahan ini sebetulnya yang ditarget itu adalah Roy Suryo. Ya, kenapa? Karena Roy Suryo itu Raden. Jadi ada keinginan dari Jokowi itu untuk memenjarakan Roy Suryo karena kebiruan darahnya. Ya, bukan ulet Mas Roy itu, bukan. Darah biru itu majaz saja ya. Cuman minjem bahasa saja begitu, darah biru. Nah, karena kan Jokowi itu pengen raja-rajaan ya. Mungkin juga kaitannya dengan klinik ngikutin guru spiritualnya. Ya, hanya saja dari apa yang nampak dan dari apa yang terlihat kayak ditarget banget begitu Roy Suryo itu. Dan Mas Roy sekarang sudah menyadari itu. Ya, dari dulu mungkin sudah sadar, hanya saja tidak berani berbicara ya, karena masa Jokowi itu menarget saya gara-gara saya ningrat. Ya masa begitu ya ngomongnya. Tidak bagus untuk untuk advertising di muka publik begitu ya. Untuk menarik simpati itu tidak bagus seperti itu. Nah, makanya tidak pernah diucapkan. Saya yang mengatakan duluan itu ya. Nah, dan ini di sini ada pengakuan dari Mas Roy. Apa analisanya Mas Roy bahwa beliau itu yang ditarget? Nah, kita akan simak ini. Cuman sebelum itu ada perkataan Rifai. Ya, kita saksikan saja dulu lah sampai mana nanti ini akan berjalan ya. Mari kita simak. Tadi Prof Gayus minta sedikit, silakan. Ya, terima kasih. Ini waktunya Dokter Tifa. Ya, sedikit. Jadi begini, jaksa itu disebut sebagai dominus litis. Pengendali perkara. Pemilik perkara. Oke. Nah, oleh karena itu ini dokumen dikembalikan. Artinya sudah milik kembali ke yang punya. Jaksa. Ya, jaksa berarti. Oke. Kalau penyidik ingin membuat penyidikan baru, tentunya akan melalui jaksa. Mau apa tidak? Mau dia perbaiki apa tidak yang dikembalikan oleh hakim. Hakim juga disebut di samping dominus litis, dia adalah penguasa pengadilan. Pemilik jaksa, penguasa pengendali adalah hakim, majelis. Artinya apa? Majelis telah memutuskan sebuah putusan yang disebut sebagai legal in concreto. Konkret, ini tidak lagi diproses. Berarti yang bersangkutan sudah tidak terdakwa lagi. Kalau ada yang baru, buat yang baru.
Jadi nomor baru, registrasi baru. Itu pemikiran saya. Meskipun gini, kalau dikembalikan ke jaksa, jaksa kan akan memperbaiki. Dan Tidak jaksa diminta. akan mengajukan kembali. Tidak diminta oleh hakim untuk diperbaiki, kan kendali hakim. Hakim tidak minta diperbaiki, dikembalikan. Dianggap tidak ada. Izin Prof, sebenarnya di akhir putusan majelis hakim memberikan 2 pilihan. Jadi ini saya langsung rekamannya aja ya daripada kita berandai-andai ini ya. Boleh. Suaranya di. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Oh, ada 2 pilihan tadi. Sebenarnya ini Mas Rifai juga nonton video saya. Karena saya waktu mengatakan Mas Abdul Ghafur Usanghaji agak off, ini argumen saya. Ini hakim kok memberikan pilihan. Ya, nah ternyata kan cara memahaminya tidak seperti itu. Dan itu bukan hanya perkataan Mas Abdul Ghafur Usanghaji, tetapi juga perkataan termul yang mantan hakim itu, Pak Binsar. Sayangnya, ya kejaksaan malah memilih pendapatnya termul. Pilihan izin Prof di pasal 75 ayat 4 itu jelas di situ kata-katanya adalah jaksa berhak untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan namun dengan 1 kali kesempatan saja. Manakala nanti setelah didaftarkan kembali teman-teman PH kembali mengajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan setelah tapi diselesaikan dalam putusan akhir. Jadi memang ini KUHP yang baru ini cukup menarik Prof. Jadi ada satu ketentuan kalau memang jaksa memilih untuk memperbaiki bisa berdasarkan 75 ayat 4 tapi itu diperbaiki, didaftarkan kembali dengan nomor perkara baru ya dan disidangkan sejak awal lagi dibacakan dakwanya sejak awal lagi. Saya Jadi, mencatat lebih kurang nomor itu. perkara baru. Nggih, Itu siap. saya catat. Betul. Tetapi mengenai hak yang telah dihapus tidak mungkin seseorang yang sudah diuntungkan menjadi mau dirugikan. Ini jadi saya milih yang kedua, artinya dengan nomor baru, registrasi baru. Oke. Tapi ini pilihan ya, artinya jaksa bisa memilih yang manapun. Pilihan yang tidak mungkin dipilih. Tidak Gimana, mungkin Prof? dipilih karena sudah nyaman, tidak lagi dipersoalkan. Tapi kan pengendalinya jaksa. Kalau jaksa mengajukan lagi? Pemiliknya jaksa, Oke. pengendalinya hakim. Oke. Kemudian yang bersangkutan boleh memilih. Yang bersangkutan mau milih maju lagi apa Dokter tidak? Tifa bisa memilih. Bisa memilih. Oh, Pilihannya kalaupun kan dua misalnya tadi. jaksa memberikan dakwaan baru, Dokter Tifa tetap punya pilihan. Dokter Tifa sudah punya kebebasan. Oke, hari ini Artinya, bebas. Kalau nomor baru mah boleh. Kalau nomor baru tadi saya katakan registrasi tadi yang dipersoalkan itu mah boleh. Arah saya ke sana karena ini baru, kesalahan jaksa diperbaiki, kemudian yang lain menjadi baru. Kalau baru berarti penyidik baru, Artinya harus dari proses nol lagi. proses nol lagi. Ya. Oke, ini menurut Prof ya. Makanya gelap gulita lah nanti semua. Keluar biasa. Dan kalau Baik, itu Prof Gayus sudah kayak orang Sunda saja. Itu mah boleh. Ya. Ini mah enggak. Itu mah teh. Ini mah susu. Oh, ini teh susu. Sekarang mah ada ya teh susu garing. Maaf lah. seandainya ini dipaksakan untuk kemudian diterdakwa kemudian disidangkan, hak Dokter Tifa? Iya, untuk Boleh? protes. Hak Dokter Tifa? Ya tentu untuk melawan lagi. Walaupun dibilang tidak boleh mengenai itu, tapi mengenai yang baru berhak sekali. Oke. Hak ajasi. Jadi posisinya akan lebih kuat nanti di sidang 6 Agustus Dokter Karena Tifa. sudah pernah dibebaskan. Iya. Oh, bahasa dibebaskan. Ya karena dicabut. Kan dibebaskan dari semua dakwaan, bebas. Oke. Kan dulu Kan bebas batal demi hukum. Artinya bebas dari semua dakwaan itu, Oke, tapi menarik. penuntutan tidak Sidang gugur. tanggal 6 Agustus akan menjadi Penuntutan kan sangat tidak gugur. menarik karena Betul. berbeda Harus dengan dari sidang dakwaan yang sebelumnya. pertama. Bukan dari dakwaan yang ini. Luar biasa. Prof nanti datang ke sana. Silakan Dokter Nah Tifa. itu saya maksud ya. Nanti kalau ada sidang 6 Agustus, kenapa dia akan sangat menarik? Karena kita akan melihat dakwaan apa yang mau disampaikan sama jaksa kepada Dokter Tifa pada akhirnya. Karena tidak bisa ada kasus baru. Pada akhirnya kalau misalkan membuat dakwaan baru, apakah itu didakwakan, apakah itu disangkakan oleh penyidik atau tidak? Ini yang saya maksud. Bakal menarik. Respon hakim juga bakal menarik. Karena ini seharusnya tidak ada perdebatan dalam permasalahan ini. Karena kita adalah negara dengan kepastian hukum. Masa langkah selanjutnya nggak pasti kan? Asal ada pendapat seperti itu.
repot ya kalau seperti ini ya. Apa pengadilan macam apa akhirnya di Indonesia? Betul kata dosen saya saat itu mengenai hukum. Saya mengatakan, Pak, kalau begitu hukum di Indonesia ini hancur ya. Karena beliau menjelaskan tentang carut marutnya proses hukum di Indonesia. Respon dosen saya begini, emang jadi di Indonesia ada hukum? Itu responnya tuh. Ya, jadi satu hal ya, kita itu membicarakan hukum secara filosofis, kemudian membicarakan hukum secara tatanan tertib tatanan yang harus diikuti dengan praktek di lapangan. Gak ada hukum di Indonesia. Ya begini, sesuatu yang seharusnya pasti kok masih diperdebatkan. Aneh, tapi nggak jadi aneh. Soalnya Konoha. Iya, begini ya. Jadi saya mau mencoba melakukan kilas balik singkat aja ya. 455 hari ini. Jadi pada saat keputusan tanggal 23 Juli 2026 waktu itu tepat 450 hari. Saya hitung sejak 30 April 2025 ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan saya dan kawan-kawan. Ya itu 450 hari. Dan hari itu menurut saya penuh berkah ya. Kenapa? Sekali lagi kita melihat bahwa ternyata hukum tidak mati di negara tercinta ini. Hukum betul-betul tegak berdiri. Dan pada 4 kali persidangan yang saya ikuti dari sejak awal pada sidang perdana, itu majelis hakim sudah menyatakan bahwa kami tidak menerima suap, kami bekerja betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Dan kemudian pada sidang yang keempat, ketika majelis hakim memberikan keputusan bahwa dakwaan ini batal demi hukum, di akhir dari pembicaraan, di akhir dari keputusan itu, hakim juga menyatakan bahwa seluruh proses persidangan ini bebas dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi sekali lagi saya mau mengunci apa yang terjadi pada peristiwa persidangan saya, bahwa saya atas perbuatan yang dituduhkan itu batal demi hukum. Jadi kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ketika nanti ternyata jaksa itu mengajukan sebuah perkara baru di tanggal 6 Agustus nanti dijadwalkan ada sebuah persidangan, menurut Profesor Gayus Lumbun, saya bebas menentukan. Posisi saya orang free, saya orang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Jadi pada saat tanggal 7 November 2025, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelimpahan berkas di tanggal 22 Juni 2026, saya menjadi terdakwa, otomatis tersangka saya udah lepas. Saya berubah menjadi terdakwa. Ketika kemarin tanggal 23 Juli 2026 itu saya dinyatakan perkara saya itu bebas batal demi hukum, ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang insya Allah ya 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Dan tentu saja dengan kebebasan itu saya bebas menentukan saya akan duduk di mana. Nah ini menarik Nah, kan? itu. Menarik. Karena saya tidak punya kewajiban untuk duduk di tengah-tengah itu. Nanti Dokter Tifa akan menyampaikan kepada hakim pernyataan ini. Oh ya tentu saja kan, karena Oke. kita harus jelas ini kan. Kalau seandainya didudukan di terdakwa, maka kurang lebih Dokter Tifa akan menyampaikan bahwa saya keberatan. Oh iya, karena saya bukan terdakwa lagi. Ini adalah nomor perkara yang berbeda. Saya menjadi terdakwa pada nomor perkara 301. Nomor perkara 301 itu sudah hilang. Sudah hilang. Ya, berkas sudah dikembalikan. Nah, besok tanggal 6 Agustus 2026 saya akan diundang pada perkara yang baru. Di mana perkara yang baru itu saya bukan lagi terdakwa, bukan lagi tersangka, apapun itu. Ya saya pengunjung aja yang diundang sama pengadilan begitu ya, seperti itu. Jadi itu kita jelas ya, kita clear, ini kita belajarnya luar biasa gitu. Betul. Nah kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa sekali lagi ya, mohon agar jangan kecewa seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang sidang ini ya itu menyidangkan laporan polisi atas tuduhan saya melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah dan melakukan manipulasi, apalagi itu kan gitu ya, pasal 32 35 itu yang benar-benar lemah secara mau diapain juga itu lemah kan begitu ya. Nah, jadi coba bayangkan pada saat laporan polisi itu dibuat tanggal 30 April 2026 itu isinya ada 8 pasal. 2025. Dan 2025 ya, itu isinya ada 8 pasal dan itu tumpuk-tumpuk, artinya tuh pasal berlapis begitu. Tapi setelah 450 hari, setelah 1 tahun lebih ya, itu gugur satu-satu. Gugur satu-satu, tinggal 4 pasal aja. Pasal yang sangat lemah. Sehingga ibarat kata tuh gini loh ya.
Polda itu diberi tugas untuk mengais-ngais, untuk mencari-cari bukti-bukti bahwa saya betul-betul mencemarkan nama baik, saya melakukan fitnah, saya melakukan manipulasi dan sebagainya dengan terengah-engah, dengan terseok-seok selama 1 tahun, bayangkan. Mana ada sih Polda atau polisi itu harus cari-cari, mengkais-kais bukti-bukti selama 1 tahun lebih, kan jarang sekali, atau bahkan mungkin belum ada. Nggak ada. Belum pernah ada kan gitu. Nah kemudian setelah itu, ibarat kata bahan-bahan seperti itu dipaksakan dimasak oleh Polda, lalu kemudian diberikan kepada kejaksaan. Nah, diberikan kepada kejaksaan ini menarik sekali loh, karena dikembalikan menurut undang-undang itu 14 hari, lalu 14 hari kemudian dikembalikan lagi ke Polda pada bulan Januari 2026. Tapi apa yang terjadi oleh Polda dikembalikan itu baru bulan Juni 2026. Jadi ibarat kata masakan-masakan ini udah ada yang basi, udah ada yang belatungan, ya, udah tidak bisa lagi dimasak lagi. Jadi bayangkan ya betapa lemahnya surat dakwaan itu. Jaksa ya itu sudah melakukan pekerjaannya secara profesional, berusaha dengan sekuat tenaganya dengan bahan-bahan yang sudah basi ini untuk menyajikan masakan itu ke hakim. Ya terang aja hakim suruh makan masakan yang udah basi, udah belatungan, ya nggak mau kan gitu. Otomatis ya dibuang begitu loh. Jadi analoginya tuh seperti itu. Maka kalau seandainya memang tidak puas jaksanya atau saksi pelapor dan sebagainya, ya silahkan cari lagi bahan lagi dari awal. Kemarin makanan yang basi itu udah dibuang sama hakim. Carilah masih segar, cari mulai dari awal gitu ya, seperti itu. Dan aduh alangkah sia-sianya ya, kita semua 280 juta rakyat itu udah tersandera loh selama 1 tahun lebih, dan ternyata batal demi hukum. Masa iya kita mengizinkan sebuah proses dimulai lagi sementara bahannya kita sudah tahu kualitas bahannya seperti apa. Zong. Ya. Saya tambahin sedikit, Mas Sebentar Aiman. ya sebelum ke Mas Roy Suryo nih. Ini Dokter Tifa kan kalau di dalam memahami perkataan bagus ya. Orang terdidik kok dan tanpa tendensi apa-apa. Itulah yang dikatakan Profesor Gayus dan itulah kurang lebih yang dikatakan oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji begitu. Saya yang bukan ahli hukum jelas akan lebih memilih perkataannya Rifai. Ya, kenapa? Karena Rifai membawa perkataannya hakim dan itu memang yang terjadi. Tetapi kemudian pada akhirnya ini ada permasalahan juga. Jadi hakimnya itu ngapain di akhir ngomong seperti itu? Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kalaupun memang hakim mengatakan seperti itu tidak ada masalah, cara memahaminya jangan cara memahami si Rifai ini sebagai seorang ahli hukum. Jangan menjelaskan kepada masyarakat cara memahami tanpa landasan. Karena pada akhirnya di dalam memahami perkataan hakim tersebut harus ada landasan bahwa amar putusan ini harus sesuai dengan pertimbangan putusan. Nah, pertimbangan putusan di situ sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah batal demi hukum semua dakwaan. Therefore, keputusannya meskipun ini putusan sela sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa itu sudah bukan terdakwa lagi atas nomor dakwaan yang didakwakan sebelumnya. Yang mana pada akhirnya akan menarik jika memang 6 Agustus ini ya, nih 6 Agustus ini pikiran hakim pikiran termul. Misalkan dia akan menarik. Kata hakim begini, ini kan putusan sela ya, kira-kiranya ini kan putusan sela ya. Saya memberikan kewenangan kepada kejaksaan mau menerima putusan ini atau mau banding. Itu saya maksud. Tapi kok Dr. Tifa malah punya pikiran lain. Yang mana pikirannya solid karena pertimbangan putusan menyatakan ini batal demi hukum. Sebentar, Bu Hakim. Kalau saya didakwa lagi dengan hasil revisian kejaksaan, kemudian saya sekarang duduk lagi di sini sebagai terdakwa, pertanyaannya ini dakwaan nomor registrasi berapa? Jika ini nomor registrasi yang lalu, maka apa artinya keputusan kemarin? Ibu Hakim menyatakan saya sebagai terdakwa. Ibu Hakim melepaskan status dakwaan itu bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Apa maksudnya? Karena itu yang dikatakan memang batal demi hukum. Apabila itu masih dakwaan nomor registrasi kemarin. Apabila ini adalah dakwaan nomor registrasi baru, kapan saya jadi tersangkanya dengan nomor registrasi ini? Lah, saya bisa tiba-tiba jadi terdakwa, itu gimana ceritanya? Itu nanti yang bingung hakim sendiri. Yang mana pada akhirnya nih, yang ini hakim 6 Agustus akan akan sangat menarik ya. Yang mana ini akan menarik juga apabila Mas Roy sampai masuk ke dalam persidangan jadi terdakwa. Apa yang mau didakwakan kepada Mas Roy?
Ini akan menarik ya. Baik, kita lanjutkan nih, Mas Roy Suryo. Jadi supaya jelas ya, supaya detail yang sampaikan Dr. Tifa. Jadi ini memang konspirasi yang jahat sekali. Ya, yang lapor bukan hanya Jokowi waktu itu. Ditambah para termul. Tadinya ada 5 termul yang lapor, ada 5. Dan laporannya itu hanya di Polda Metro Jaya. Tapi ada di Polres Jakarta Selatan, ada yang Polres Jakarta Depok dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang tadi disebut yang Dr. Tifa 8 itu termasuk diantaranya adalah 160 tadinya. Ada 160. Selain 310, 311. Kemudian ada 27A, ada 28. Kemudian ada juga selundupan pasal itu, pasal ITE 32 dan 35. Nah, seiring dengan pasal-pasal itu menjadi mati dan menjadi belatung tadi, kata Dr. Tifa, 5 termul ini pun gugur 2. Hanya tinggal Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Mereka ini, yang mereka ajukan ini Prof, ini pasal-pasalnya tidak dipakai oleh jaksa. Jadi pasal-pasal ini iya termasuk 160 ke kami nggak ada, 27A nggak ada, 28 juga nggak ada. Jadi artinya mereka ini sudah merugikan negara, sudah menyulitkan polisi untuk membuat itu dan nggak ketemu. Makanya layak mereka itu sekarang ada terus terang. Tadi siang saya ke Pengadilan Jakarta Utara untuk menggugat salah satu dari termul-termul ini. Mereka melakukan tuduhan atau merasakan keterangan palsu di dalam akta. Ya, itu karena apa? Termasuk juga gugatan pidananya. Saya masukkan di Polda Metro Jaya. Sudah dari salah satu dari termul-termul ini. Artinya apa? Ini yang sudah dilakukan selama sekian hari ini, bahkan sekian tahun ya. 455 hari ini. Saya dan Dr. Tifa, ya kami tinggal 2 karena yang satu sudah jadi pengkhianat, sudah jadi zombie itu ya. Ya itu akhirnya Udah pakai kacamata mahal. Jaksa harus bekerja keras. Dan memang sekarang kalau perkara Dr. Tifa ini kan sudah berubah jadi 301, kemudian sudah menang, ya. Kemudian akan direvisi jadi 354. Nah ini kan belum tentu bisa jalan itu 354 tuh enak aja gitu ya. Dan kemudian hal yang sama juga yang terjadi pada saya. Gitu. Jadi artinya enak aja gugatan saya itu sebenarnya sama dengan Dr. Tifa dakwaannya sudah dimasukkan Prof, tapi kemudian ditarik lagi mau diganti gugatan yang baru. Lah ini kan itu tentu saja nanti saya tidak akan bocorkan di sini ya gitu. Mas Gafur nanti juga akan sampaikan sebagai kuasa hukum saya. Tapi artinya ini ada yang menarik karena tadinya itu sudah di register, kemudian ditarik lagi, kemudian dimasukkan lagi. Tapi saya ada hal yang lain. Ini mungkin teman-teman perlu tahu. Memang sejak awal sebenarnya Dr. Tifa itu tenang saja. Yang ditarget itu saya kok. Ya. Tahu dari mana Mas Roy? Apa? Tahu dari mana? Tahulah gitu. Kan yang tersangkanya berdua. Iya. Bahkan ada 5 lagi. Betul. Tapi kan ini memang betul mungkin dugaan dari Mas Ferdinand sahabatku ini mungkin nanti akan benar. Ini akan disalah tapi belum tentu untuk saya besok. Putusan selanya. Bukan salah. Dakwaannya pun belum tentu akan salah. Dakwaannya bisa detail banget nanti. Ya dan belum tentu putusan salah saya diterima. Karena memang yang ditarget itu kan seksi itu ya. Jokowi lawan Roy Suryo gitu kan seksi. Ya kan gitu. Jadi satu demi satu, one by one. Wah, tapi saya akan tetap lawan itu dan kita akan bongkar ijazah palsu itu. Itu. Nah, baik sebentar. Nah, itu Mas Roy gak berani ngomong raja palsu versus raja asli, gak bakalan berani. Ya, darah biru sama nanah biru. Ya gak bakalan berani Roy Suryo ngomong kayak gitu. Ya jangan lah karena tidak begini ya. Indonesia itu heran ya di Indonesia nih. Kita ini agak alergi terhadap darah biru. Itu harus diakui ya akhir zaman ini karena memang kita trauma ya dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Kita trauma. Tetapi ingat ya, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir zaman itu apa coba? Raja jadi hamba, hamba jadi raja. Itu kan kayak yang bagus ya. Terbalik dunia itu 180 derajat. Enggak, itu enggak bagus. Kenapa? Karena didikan para ningrat itu beda dengan didikannya rakyat jelata. Ya secara euforia sebuah negara demokrasi ya bagus rakyat kecil jadi pejabat secara euforia. Tapi yang sudah kita saksikan sekarang rakyat kecil yang menjadi pejabat itu paling rusak Indonesianya itu. Paling rusak di antara 10 tahun ini. Terakhir itu ya si Joko Widodo tuh. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah dididik untuk berpikir untuk memikirkan orang lain.
dia dididik untuk memikirkan dirinya sendiri. Makanya Jokowi itu terkenal dengan sebuah pengkhianatan. Nanti akan kita bahas begitu ya psikologinya itu. Baik, itu saya kira ya. Jadi makanya kalau saya itu paling setuju begini, siapa sih yang paling bagus jadi presiden di Indonesia? Hamengkubuwono udah yang paling bagus itu. Ya. Aduh nanti Pak apa yang jadi pendukungnya Pak Anies marah, jangan marah dulu ya. Pak Anies itu kalau beliau keturunannya Nabi Muhammad SAW itu udah paling cocok juga. Cuman kontestasinya harus orang-orang yang punya darah biru begitu. Karena sudah lain. Apanya cara pola berpikirnya sudah lain, pola didiknya sudah lain. Ya, ini harus dipaham. Mudah-mudahan Indonesia maju ke depan gitu ya. Baik, itu saya tinggalkan saja dulu. Masih lama 2029 ya. Dan Hamengkubuwono juga bakalan naik juga. Ala kulli hal ya. Ini yang ditarget nih, Roy Suryo. Karena memang tadi sedari awal saya katakan ini adalah raja palsu versus raja asli, keturunan raja lah begitu Roy Suryo itu. Jokowi mana ada keturunan rajanya. Buat kita ya mau masuk itu ya silahkan, nggak mau masuk ke situ pun ya silahkan. Hanya saja Jokowi ini kliniknya kuat itu sudah fakta. Begitu. Nah, Roy Suryo nggak bakalan ngomong seperti itu dan nggak perlu juga ngomong seperti itu ya, karena memang orang-orang yang cerdas tahu, orang-orang yang nggak cerdas percuma dijelasin juga begitu. Ya, oh ternyata segala macam malah jelek juga lah. Bang Aiman mau nanggapi ini soal sedikit deh, silakan. makanan belatung nih ya. Justru kalau saya berpikir yang sebaliknya. Buat saya justru Nah iya, soalnya otaknya terrotasi. Berpikir sebaliknya. Iya, emang otaknya didengkul gimana berpikir sebaliknya. laporan yang disampaikan Pak Jokowi ini berjalan sebagaimana mestinya. Yalah, Pret. Tidak ada intervensi yang dituduhkan, diatur solo lah, apa ini itu segala macam, itu hipotesa semua terpatahkan. Kenapa? Terbantahkan gimana? Faktanya LP-nya Pak Jokowi oleh jaksa di P19 kan. Artinya jaksa sempat melempar kembali yang tadi disampaikan kepada kepolisian. Saya minta dilengkapi. Artinya apa? Nggak ada kekuatan. Kita melaporkan seperti rakyat biasa. Ya, P19 silakan dikoreksi. Bahkan banyak petunjuknya. Polisi harus bekerja keras atas permintaan jaksa. Itu proses itu kita lalui. Ya, mukelo jauh. Ya, sampai akhirnya jaksa yakin. Ya, setelah yakin pun juga masuk diuji eksepsi dikabulkan. Ya. Jadi nggak ada tuh terus Bang Roy mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu ya. Artinya nggak ada ini urusannya berjalan sama seperti pokok biasanya gitu. Nggak ada kekuatan mengatur remote ini itu. Pak Gayus kan pengalaman. Berarti kan ini sesuatu yang normal. Pak Jokowi bakal melakukan upaya hukum sebagai warga biasa. Beliau meninggalkan. Udah selesai buat saya mah begini Rifai. Ya, kenyataan bahwa di dalam persidangan nampak bahwa pelapor itu adalah si Syarif, yang mana Jokowi itu hanya sebagai saksi. Cukup untuk kita mengatakan selama ini pihak penyidik berbohong, pihak kejaksaan berbohong. Selama 400 hari itu, karena sangkaan kita kan selama 400 hari siapa yang melaporkan ini Joko Widodo. Sekarang permasalahannya begini, yang sakit hatinya Jokowi yang melaporkannya Syarif, emang bisa? Ini dari mulai diterimanya laporan sudah bermasalah, kesananya yang masalah terus. Kalau dikatakan tadi, oh ini kan ada P19 juga sebelum P21. Alah, itu kan nungguin, kita bisa mengatakan begitu, itu kan nungguin Jokowi ulang tahun. Berapa lama waktu dari kabar C. Suhadi, Jokowi gebrak meja sampai P21 itu? Sebentar sekali. Berapa jarak antara P21 dengan ulang tahunnya Jokowi? Hitungan hari, cuma 2 hari atau 3 hari. Ya. Ini tidak ada. Ya buktinya itu, buktinya ini. Alah, kagak ada. Ya itu mah untuk memberi pengelabuan. Karena sekali lagi, yang namanya Dajjal itu dia bukan hanya berbohong, tetapi dia menutupi kebohongannya supaya tidak terlihat itu sebuah kebohongan. Tuh Dajjal tuh. Siapa di sini yang bermain? Jokowi. Udah jelas bohong. Yang melaporkan itu bukan Jokowi tapi si Syarif. Dibungkus dengan supaya tidak terlihat kebohongan apa? P19 dulu dan sebagainya. Pret ya. Demikian. Mudah-mudahan termul binasa. Amin. Untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Lancar-lancar, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.